Pro 1 RRI Batam, pendengar terima kasih Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Dan di hari ini hari Jumat 9 Desember 2022 kembali lagi bersama saya Bedi Prabu tentunya di program Batam Menyapa. Dan pendengar pagi hari ini kami akan membahas terkait dengan transformasi digital dunia usaha. Nah di studio Pro 1 RRI Batam kami akan berbincang dengan dua narasumber tentunya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Langsung saja saya perkenalkan di sebelah kanan saya ini ya. Ya, dari YouTube ini RRI Batam bisa melihat ini dua narasumber yang sudah hadir. Ada Fendi Hidayat STMkom, ini merupakan Ketua Program Studi Sistem Informasi Uniba ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bang Fendi ya. Oke, apa kabar ini Bang Fendi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian di samping Bang Fendi ada Bang Ismail ya, founder My Bus Batam ya. Ya, betul. Oke, selamat pagi nih. Selamat pagi. Oh, rupanya ini udah ke My Bus juga usahanya nih ya. Ini baru tahu ini. Ya. Baik, dan pendengar Pro 1 RRI Batam, Anda bisa menyaksikan siaran kami, dialog kami pagi hari ini di YouTube RRI Batam, dan juga nanti bisa ikut berpartisipasi tentunya di line telepon kami di 0778463351 dan juga di WhatsApp kami ya. Baik, pagi hari ini kami akan membahas perbincangan dengan tema dengan dua narasumber pagi hari ini dengan tema transformasi dunia usaha menuju ekosistem digital. Dan kita ketahui bahwa di perkembangan zaman saat ini tidak hanya dari beberapa pekerjaan dunia usaha juga bisnis ini juga sangat membutuhkan transformasi menuju digital. Nah, saya ke Bang Ismail dulu ya, yang memang terjun ke dunia usaha ini, founder My Bus Batam ya. Ya. Oke, seperti apa ini sejauh ini Bang? Silakan. My Bus Batam. Kita bergerak perkenalan dulu ya untuk My Bus Batamnya. My Bus Batam adalah agen transportasi untuk khususnya di Kota Batam. Kita melayani untuk di pariwisata sebenarnya. Untuk di pariwisata, untuk tamu-tamu baik mancanegara maupun domestik itu kita layani. Gitu. Yeah. Nah sekarang kan ini kita bicara ekosistem digital ya gitu. Kebetulan memang di My Bus Batam ini kita main di untuk segi pemasarannya kita ke digital, lebih ke digital, enggak manual gitu pada umumnya gitu. Nah makanya kami pemasaran melalui web, Instagram, terus platform digital lainnya lah. Nah itu di My Bus Batam. Baik, ini baru hadir My Bus Batam, udah lama? Kalau My Bus Batam ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2016. 2016 ya? Kurang lebih sudah 7 tahunan ya, 7 tahunan. Kita mulai digital itu di tahun 2017-nya. 2017 ya? Okay. Setahun kita manual, terus kita bertransformasi ke digital itu di 2017. Itu kita baru mulai. Nah itu buat web dan sebagainya. Mulai Instagram, kita pemasaran gitu. Baik, apa kemarin yang mendasari dari 2016 ke 2017? Oh, ini sepertinya melalui digital ini pemasarannya lebih banyak atau lebih bisa dilihat oleh masyarakat seperti itu? Ya, kalau kami melihat ya untuk bertransformasi, kenapa kami dari manual dulunya terus beralih ke digital karena memang cangkupan pasar, Bang. Gitu. Okay. Ketika kita cuma manual karena waktu itu target saya tuh minimal kita orang Batam lah gitu ya. Saya sudah dapat pasar di Batam ketika waktu itu walaupun cuma beberapa ya, tapi dapat. Maksud saya supaya kita kalau bicara pariwisata kan nggak hanya Kota Batam gitu. Yeah. Kita bicara kota-kota lainnya gitu. Bagaimana My Bus Batam ini bisa ekspansi ke luar daerah atau mungkin mencakup pasar-pasar internasional gitu loh. Nah makanya kita kita coba digital deh, kita coba web yang mungkin pasarannya bisa luas, mencakup lebih luas gitu, atau mungkin Instagram gitu, atau mungkin Facebook dan sebagainya gitu. Makanya kita mencoba untuk ke digital. Untuk teknisnya seperti apa sebenarnya dengan transformasi digital tadi selain dari Facebook, kemudian apa lagi yang digunakan platformnya? Kita di Facebook, Instagram, site ini ya, Facebook, Instagram sama web sih. Web ya. Oke, ini yang paling banyak gimana? Kalau diakses oleh pelanggan atau apa ya kalau pengguna penggunanya untuk pengakses pengguna sebenarnya tergantung ini ya, kan kayak web tuh punya pasarnya sendiri ya. Okay. Dari umur sekian ke sekian, nanti Instagram tuh umur sekian ke sekian gitu. Nah kalau di Instagram tuh kebanyakan
klien kita tuh lebih ke mungkin lokal ya, lokal Batam, terus mungkin lebih ke umur 21 sampai 25 tahun gitu. Nah, tapi kalau di web itu pasar kita bisa lebih luas gitu, bisa sampai ke nasional gitu, instansi-instansi pemerintahan di nasional, bahkan mungkin ke seberang lah, ke Singapura, ke Malaysia, pasar kita sampai situ kalau di web gitu. Nah, kalau Facebook ya lokal Batam, bisa tergantung. Kalau Facebook sama Instagram kan kalau kita mungkin pakai AdSense ya mungkin bisa lebih luas lagi gitu. Jadi memang ada pangsa-pangsa pasarnya Iya, ya, punya kalau yang pasar Facebook, tersendiri, Instagram, dan iya. website seperti itu ya, Bang, Betul, ya? betul. Baik, ini kalau di MyBus Batam ya, ini gimana? Mereka yang klien kita menyediakan transportasi atau sejenis agen travel, mereka yang datang, kita menggunakan jasa kita, kemudian kita yang kayak targeting seperti itu ya, Bang ya? Kalau kita agen transportasinya, memang menyediakan transportasinya. Jadi ketika ada orang yang nelpon kita terus minta ke kita, kita siapkan jenis transportasi yang mereka inginkan. Oh, apa rata-rata yang banyak mereka pesan? Ya karena kalau wisata biasanya dalam jumlah banyak ya. Bus ya, bus besarnya. Kita lebih ke bus sih, sesuai namanya MyBus Batam. MyBus Batam. Itu namanya MyBus Batam. Oke. Baik. Pendengar, kembali kami ingatkan bahwa Anda bisa berpartisipasi ya di perbincangan kami di pagi hari ini. Silakan Anda yang menyaksikan kami di YouTube kami RRI Batam atau juga di WhatsApp kami bisa, dan juga di line telepon kami ya interaktif. Bisa bertanya langsung dengan dua narasumber kami di studio di 0778463351. Baik, satu lagi ke Bang Ismail ya sebelum nanti kita break. Ini sejauh ini seperti apa dari 2017 sampai dengan 2022 dengan transformasi digital perkembangannya? Ya, kita merasakan ini ya, dari manual ke digital itu sangat beda gitu. Bedanya dari segi pasar kalau menurut saya bisa yang tadinya mungkin cuman kliennya cuman beberapa gitu kan, saya bisa mencakup lebih luas gitu. Terus juga bisa lebih banyak gitu. Nah, menurut saya terus di digital ini 3 tahun saya jalan dari 2017 kan saya mulai digital 17, 18, 2019. Setelah itu kita tinggal terima repeat ordernya aja lagi. Oke. Gitu, kalau kita di digital gitu, karena mereka sudah tahu gitu. Nah, tentang kita. Baik. Tapi proses dari 2017 ke 2022 sehingga tadi kita bisa dibilang hasilnya sekarang seperti itu ya. Ya, kalau memang hasil memang pertama mulai ya. Pertama kita merintis dari 2017 mulai digital, memang nggak banyak gitu. Maksudnya paling beberapa lah gitu kan. Setelah itu kita merintis. Sebenarnya ini digital kan hanya untuk mendapatkan kliennya gitu kan. Tapi kembali lagi kepada kita yang jualan nih gitu. Yeah. Kualitas kita seperti apa gitu. Nah, maksudnya kita mau jual kualitas kah atau kuantitas gitu. Yeah. Nah, kita belajar tuh dari 2017 sampai 2022 lah gitu kan. Mungkin saya 3 tahun lah ininya kalau kita bilang sakit-sakitnya ya. Yeah. 2017 kita digital terus memperbaiki di mana sih yang salah di digital gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya kita punya tamu itu emang tamu-tamu repeat order aja lagi setiap tahunnya gitu. Yang memang udah mengetahui kualitas kita ya seperti itu ya. Baik. Nah, Bang Ismail yang memang menjadi subjek atau juga contoh yang sudah bertransformasi ke digital ya. Ini sebenarnya seperti seberapa penting ini pelaku usaha mengerti untuk dunia digital ini, Bang? Kalau menurut saya sangat penting ya, karena mengingat digital juga kan nggak bisa kita bendung ya, namanya teknologi ya Bang ya. Yeah. Teknologi nggak bisa kita bendung, mau nggak mau kita harus bertransformasi ke sana gitu. Ya kita mungkin bisa lihat rekan-rekan yang lain, maksudnya kayak mungkin ada aplikasi-aplikasi digital yang lain tuh, contohnya kayak ya Gojek dan sebagainya gitu kan. Banyak orang-orang pangkalan yang mungkin mereka belum terbuka sih pikirannya untuk ke era digital. Sebenarnya kembali kepada diri masing-masing, bagaimana kita meyakinkan diri kita tentang digital kalau menurut saya gitu. Kalau kita paham tentang itu terus kita mau belajar tentang digital, saya rasa sih semuanya bakal bertransformasi ke digital. Nah, tergantung mereka
merasa diuntungkan nggak sih dengan digital? Kalau saya yang sudah menjalani ya, saya merasa itu sangat menguntungkan gitu, karena kita mencakup pasar itu bisa lebih luas. Nah, kita nggak cuman bicara yang di lokal gitu atau nasional gitu, kita bisa lebih luas. Ke luar negeri juga bisa ya? Luar negeri juga bisa gitu, karena itu tidak terbatas, karena digital tidak terbatas menurut saya. Klien yang dari luar negeri juga sudah ada juga tentunya ya? Singapura, Malaysia, kita pernah dapat dari Italia juga ada. Oh, Nah, dan itu mereka langsung menggunakan dari website. ya? Nah, itu langsung direct ke kita. Oh, oke. Baik, artinya sangat penting ya? Menurut saya sangat penting karena cakupannya luas banget gitu. Jangkauannya luas banget kalau digital. Baik ya, ini dari Bang Ismail yang memang sudah bertransformasi dari 2017 ke 2022 menggunakan sistem digital. Saya ke Bang Fendi ya, ini Bang Fendi selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Uniba. Nah, bagaimana mungkin mau mengomentari di awal terkait dengan transformasi dunia bisnis ke digital seperti apa, silakan. Baik, jadi eranya sekarang dengan pertumbuhan teknologi yang terus berkembang, memang mau tidak mau zaman menuntut bisnis untuk segera bertransformasi. Ya. Dari konvensional menjadi digital. Nah, dalam konteks ini adalah diharapkan pelaku bisnis itu bisa memanfaatkan sebaik mungkin teknologi yang ada untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari usahanya. Nah, sebagaimana dicontohkan tadi sama Bang Mail yang sudah menjalani bisnis transportasi, dengan memanfaatkan digitalisasi, beliau bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Jadi memang dengan adanya teknologi digital itu membantu bisnis bisa dikenal secara luas. Oleh karena itu, mau usahanya sekecil apapun, itu di zaman sekarang tetap harus menggunakan dan harus bertransformasi ke bisnis digital. Setidaknya menggunakan WA Group kompleks atau sebagaimana, itu juga bagian dari pemanfaatan digital yang sangat sederhana. Nah, kalau yang dicontohkan sama Bang Mail itu sudah menggunakan banyak platform dan itu akan sangat baik untuk memperluas pasar, sehingga konteks dari transformasi digital ini tidak hanya konteks transaksi, tetapi lebih luasnya adalah konteks marketing. Nah, sehingga pemasarannya itu akan semakin luas dan masyarakat akan semakin banyak masyarakat atau pengguna internet yang mengetahui jualan kita atau usaha kita, maka peluang kita mendapatkan pelanggan akan lebih luas, seperti itu. Seperti yang disampaikan juga Bang Mail bahwa ternyata pangsa pasarnya juga sangat luas, ada dari domestik maupun internasional juga gitu. Itulah bagian dari manfaat dari transformasi digital, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pemasaran usaha. Karena memang ini sudah zamannya dan pandemi COVID-19 itu membuka mata kita bahwa ternyata memang ketika masyarakat aksesnya dibatasi, yang bisa membantu memasarkan usaha adalah memanfaatkan teknologi digital, sehingga proses pemesanan, jual beli dan lain sebagainya itu menggunakan media-media atau dari hasil dari teknologi saat ini. Contoh seperti misalnya istri saya gitu. Kalau dulu mau belanja bulanan harus ke pasar. Tapi ketika ada COVID melanda, ternyata sekarang tidak lagi ke pasar, tapi belanjaan itu yang datang ke rumah sendiri. Gitu. Sehingga jadi dia cukup pesan ke pemilik toko yang ada di pasar. Nah, nanti tinggal tunggu 1 atau 2 jam pesanan sudah sampai. Nah, itulah bagian dari transformasi, dan yang kami ketahui juga ternyata penjual pasar ini pelanggannya semakin banyak ketika memanfaatkan itu, seperti itu. Jadi memang teknologi sangat membantu usaha untuk meningkatkan daya saing dan
bagian dari edukasi market sehingga pasarnya atau pengetahuan masyarakat terhadap produk itu semakin luas kayak gitu. Baik, Bang Fendi, ini kalau kita kaitkan dengan akademisi ya, ini sesuai dengan Bang Fendi juga ini, ketika para pengusaha atau juga kayak tadi Bang Ismail ya selaku pelaku bisnis ini bertransformasi ke dunia digital, ini mereka sendiri sebenarnya yang benar-benar dari pemilik yang harus mengerti IT atau juga sistem digital seperti itu, atau butuh orang-orang yang ada di lingkungannya yang khusus untuk tadi untuk sebagai marketing yang menguasai soal digital, Bang. Ketika kita ngomongin bisnis, kita tidak bisa ngomongin bisnis secara khusus bahwa misalkan bisnis besar, tapi kita ngomongin secara global, ada mikro maupun makro. Yeah. Jadi mungkin saya akan lebih fokus ke mikro ya, yang UMKM ya, sehingga kita bisa memiliki beberapa opsi. Yang paling penting adalah kemauan untuk bertransformasi, itu yang paling utama. Kemudian kalau seandainya tidak punya kemampuan untuk memanfaatkan teknologi, dia bisa menggunakan lingkungan sekitar, bisa belajar dengan tetangga atau kawan, atau yang paling sederhana biasanya kita bisa memanfaatkan atau meminta anak kita membantu untuk menggunakan platform-platform yang ada gitu. Karena saya yakin kalau kebanyakan, beberapa kali saya menjadi pemateri di UMKM itu, kebanyakan pelaku UMKM itu masih didominasi oleh orang-orang tua yang memang rata-rata sedikit tanda kutip gaptek gitu ya. Sehingga memang secara langsung saya sampaikan, untuk bisa bertransformasi kita memang membutuhkan penggunaan teknologi. Kalau memang tidak mampu menggunakan itu, kita bisa meng-hire orang. Tapi kalau tidak punya anggaran untuk meng-hire orang, manfaatkan lingkungan sekitar, misalnya keluarga yang mengerti atau sebagainya. Jadi jangan sampai transformasi digital itu malah membebani anggaran usaha, sehingga nanti niat untuk berusaha malah turun, tidak jadi berusaha. Nah, itu yang tidak boleh. Yang paling penting adalah keinginan untuk bertransformasi. Nah, kemudian jalannya tinggal disesuaikan dengan budget dan juga lingkungan yang ada gitu. Kalau kita ngomongin yang besar, tentu ada bagusnya pemilik usaha itu mengerti. Tapi untuk bisa lebih fokus, lebih baik dibuat divisi sendiri yang memang khusus untuk digital marketing lah, khususnya kayak gitu. Itu sih. Artinya di sisi lain ketika transformasi digital ini berlaku, secara pendidikan juga untuk para kalangan mahasiswa atau orang-orang yang tamatan dari IT juga bisa tersalurkan gitu ya, Bang. Benar-benar sangat bisa terdistribusikan ya pendidikannya baik. Ya. Baik, Bang Ismail dan juga Bang Fendi ditahan ya, ditunggu. Siap. Kita kembali ingatkan ke pendengar, silakan Anda yang menonton kami live tentunya dari YouTube RRI Batam bisa bertanya langsung, atau juga di WhatsApp kami. Di telepon kami juga bisa bertanya langsung dengan dua narasumber di 0778463351. Kita break sebentar, kita dengarkan berikut ini. RRI Playgo tampil dengan wajah baru. Beragam layanan konten kolaborasi dari seluruh program nasional, live visual streaming, live radio streaming, playlist musik, podcast dan video, artikel berita, dan edu game. User engagement features, berbagi konten, memberi like dan komentar terhadap konten share, live chat dengan penyiar dan antar user, direct message, fasilitas chat personal antar pengguna aplikasi. RRI Playgo tersedia di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro. Bisnis apaan? Coba lihat.
Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian? Jumpa sih belum, bro. Kemarin di-add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya, kami hanya ngobrol lewat telepon aja, bro. Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang. Ah, sok tahu kali pun kau. Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu. Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya, bro ya, sudah mengingatkan. Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham? Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri. Mau nyebrang, Pak? Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya. Mari, saya seberangkan, Pak. Yo, ayo bu, ayo. Langsung ya Pak. Yo, langsung, ayo. Silakan duduk, Bu. Lah, masnya? Berdiri, nggak apa-apa, Bu. Oh, terima kasih nak. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini? Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pasti Pas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura, inilah Radio Republik Indonesia Batam. Pendengar, masih di Batam Menyapa Perusahaan dari Batam, hari ini Jumat 9 Desember 2022, dan kita masih membahas transformasi dunia usaha menuju ekosistem digital dengan 2 narasumber tentunya yang sudah hadir di studi Perusahaan dari Batam. Ada Bang Ismail, ini founder MyBus Batam, kemudian Fendi Hidayat STMkom, Ketua Program Studi Sistem Informasi Uniba. Dan kembali kami ingatkan pendengar, Anda juga bisa ikut berpartisipasi tentunya di line telepon kami di 0778463351, di WhatsApp kami, kemudian di live YouTube kami RRI Batam. Baik, saya bacakan yang sudah masuk di WhatsApp, Bang Fendi kemudian Bang Ismail ya. Nanti siapa yang jawab nanti. Dari Pak Herman, ini Pak Herman di Balo ya. Ini pertanyaannya, edukasi digital ke UKM harus lebih digiatkan karena saya lihat kita punya banyak produk UKM yang bagus, tapi sayang katanya tidak ada yang membantu promosi katanya. Oke, ditahan dulu ya Bang Ismail dan juga Bang Pendi. Kita terima nih penelpon yang sudah masuk di line telepon di 0778463351. Batam Menyapa, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi, dengan Bapak siapa dan di mana nih Pak? Ya Mas, ini dari Pak Doni.
Pak di Doni Batam Center. di Batam Center ya. Baik Pak Doni, kita membahas transformasi dunia usaha menuju ekosistem digital ini dengan dua narasumber, ada Bang Ismail kemudian Bang Fendi. Silakan. Iya, Mas, saya mau nanya sama, mungkin bisa Mas Fendi atau Mas Ismail ini menjawab. Sekarang ini kan kalau ngomongin dunia usaha digital itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang viral. Yang saya lihat kalau viral itu selalu langsung rame gitu kan. Iya. Nah, saya mau tanya ini kalau saya punya produk gimana caranya supaya viral di media sosial? Sama sekalian saya mau nanya kira-kira pakai media sosial apa nih yang sekarang bagus nih Mas? Apa saya harus di Facebook atau di TikTok? Atau di mana gitu. Gitu aja sih Mas kayaknya. Oke. Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Baik. Silakan ini kayaknya Bang ini dulu ya, Bang Ismail ini yang selaku. Silakan Bang Ismail tadi menjawab dari Bang Doni tadi di penelpon ya. Oke, baik, terima kasih Bang Doni. Suatu yang viral, rame, terus gimana cara viralnya? Iya. Kalau saya di MyBus Batam, saya jual transportasi ya. Oke, kalau pandangan saya ya, gimana cara viral, terus bagi platform media sosial apa yang kita gunakan, kembali lagi sebenarnya produk kita tuh apa? Gitu. Produk kita apa, terus keunggulan produk kita apa? Jadi gitu beda produk, beda ini ya, platformnya gitu ya. Oke. Apa? Seperti tadi yang kita sampaikan, platformnya itu kan punya pangsa umur beda-beda. Ya. Nah, mungkin kalau yang mungkin produk makanan, mungkin supaya branding dulu ya. Untuk branding mungkin bisa menggunakan TikTok, terus nanti jualannya di Instagram atau bahkan di Facebook itu juga bisa. Tapi kan kembali ke umurnya, makanan dia tuh jenisnya apa, atau mungkin produknya apa sih yang dijual gitu. Nah, kalau kita MyBus Batam, kita ini kan panjang tuh viralnya gitu kan. Tapi kalau produk makanan mungkin yang kita buat kekinian gitu kan, mungkin dengan kemasan juga yang kekinian, packaging yang bagus dan sebagainya, itu bisa aja viral gitu. Tapi kan tergantung kita umurnya, pangsa umurnya kita mau yang mana target kita, target pasar kita siapa dulu gitu. Nah, kembali lagi ke produknya yang dijual apa gitu. Mungkin dari saya itu. Baik. Tadi kita juga lupa tanya ya, dia usaha apa ya? Iya, nggak tahu usahanya apa tuh. Atau Facebook atau Instagram atau ya. Baik, tapi kalau biasanya ini Bang Ismail ya, yang viral-viral itu lebih bertahan lama atau seperti apa kalau ke bisnis? Kalau yang viral ya, dari yang saya lihat di lapangan tergantung kita gimana ya? Kualitas produk, terus lebih ke dia berinovasi nggak sih tentang produknya gitu. Nah, kan seperti kita lihat di Batam lah khususnya gitu kan, memang banyak makanan bahkan produk-produk yang mungkin viral. Nah, tapi ketika dia tidak berinovasi, terus tidak melihat kompetitor di lapangan gitu, bahkan kan orang sah-sah aja untuk mengikuti itu gitu, sah-sah aja untuk meniru. Mungkin dia buat misalnya donat tok gitu, tapi ketika ada kompetitornya yang buat donat pakai seres gitu. Nah, itu kan udah kalah dia tuh dengan yang lain. Nah, itu kan salah satu inovasi itu gitu. Nah, bisa mempertahankan dengan berinovasi seperti itu ya. Berinovasi. Saya lihat juga ada beberapa memang kayak kita lihat kalau di Batam kan banyak nih warung kopi kekinian gitu kan. Nggak banyak tuh yang mungkin bertahan, mungkin banyak yang tutup atau sebagainya gitu, atau mungkin dia ganti usaha gitu kan. Nah, tapi ada beberapa memang dia tetap dengan ininya, sampai kita tuh berpikir, khususnya saya juga berpikir kok bisa sih dia bertahan gitu. Setelah saya lihat produknya, dia memang berinovasi gitu. Nah, dalam sebulan tuh pasti ada inovasinya. Dia tidak bertahan produk ini harus sekian dalam setahun atau 2 tahun ke depan ini masih oke nih, tapi kalau dia berinovasi ya sama aja menurut saya. Berinovasi dan tentunya kualitasnya juga tetap dijaga ya. Baik, tadi dari Bang Doni ya di telepon tadi yang sudah masuk. Kemudian tadi ada Bang Herman di Baloi ini yang katanya edukasi digital ke UKM harus lebih digiatkan karena saya melihat katanya kita punya banyak produk UKM yang bagus tapi sayang tidak ada yang membantu promosinya. Ke Bang Fendi dulu, silakan Bang Fendi. Baik, saya mungkin satu-satu ya saya ingin menambahkan dari yang disampaikan oleh Bang Mail tadi. Pertanyaan Bang Doni itu sebenarnya begini. Kami di Prodi Sistem Informasi itu juga punya kegiatan untuk membantu pengelolaan digital marketing untuk UMKM. Jadi kalau memang ingin atau butuh
SDM artinya SDM gitu. atau butuh pendidikan bisa hubungi kami di Prodi Sistem Informasi Universitas Batam. Kita punya tim yang siap untuk membantu dan mempromosikan. Berapa banyak tim yang ada? Ada sekitar kita untuk di Prodi itu sekitar 10-an orang, terdiri dari dosen dan juga beberapa mahasiswa. Itu yang tim inti, di luarnya juga lebih banyak. Kemudian di universitas juga ada tim inkubator yang memang siap untuk, kita terdiri dari beberapa disiplin ilmu, sehingga memang selain dari pemasaran digital, kita juga bisa membantu untuk memberikan konsultasi terkait trik bisnis, keuangan, dan lain sebagainya. Jadi tidak usah ragu nanti datang ke Uniba. Kita juga ada tim LPPM Universitas Batam juga yang sangat konsen untuk pengabdian masyarakat, membantu UMKM supaya go digital dan lain sebagainya. Jadi Universitas Batam sangat peduli untuk peningkatan transformasi digital untuk UMKM. Jadi tidak usah sungkan untuk mau belajar atau meminta bantu gitu. Termasuk pembuatan platform juga. Termasuk kita ya? akan dampingi seperti itu. Oke. Kemudian terkait dengan pertanyaan bagaimana membuat viral, jadi begini, kita harus pahami dulu, selain memahami tentang segmen market dari tiap-tiap platform digital ini, kita juga harus memahami bahwa ketika kita masuk ke digital itu kita harus membangun ceruk gitu. Kita harus, setelah kita tahu market kita ini siapa, kita harus cari bridgingnya market segmen market kita ini dengan produk yang kita jual, penghubungnya ini apa gitu. Saya contohkan begini, misalkan saya ingin jualan baju muslim, tentu segmen market saya adalah anak muda dan ke atas, seperti itu. Nah, karena saya ingin menjual baju muslim, tentu target market saya juga selain usia adalah orang-orang muslim. Sehingga saya harus membuat platform digital, anggaplah saya membuat konten di Instagram yang bagaimana menarik orang muslim untuk menjadi follower saya gitu. Misalnya saya harus tidak boleh sering-sering berjualan di platform saya, tapi harus lebih banyak konten-konten yang menarik mereka untuk membuka platform saya. Salah satunya saya membuat konten tentang ceramah agama, kemudian quote-quote hadis dan lain sebagainya, sehingga akan menarik pengguna-pengguna yang muslim untuk follow saya. Nah, lama-lama itu juga akan menjadi besar, platform besar. Nah, di situ akan menjadi konten kita viral. Nah, dari sana kita harus tahu bahwa pemasaran digital itu bukan pemasaran hard selling. Misalnya, saya jual baju muslim. Nah, justru konten-konten seperti itu di digital itu malah tidak laku. Langsung di skip sama pengguna. Jadi caranya gimana? Kita harus membuat konten yang bercerita dan lebih kepada soft selling gitu. Misalkan kita posting ceramah, kemudian di bawahnya ada tulisan jual baju, hubungi apa gitu. Atau misalkan seperti yang banyak dilakukan para konten kreator, mereka membuat cerita, kemudian ada jualan. Berjualan gitu. ya. Contoh sederhananya adalah iklan marjan. Iklan marjan tidak pernah bilang dia jualan marjan. Tapi dia justru jualan cerita, tapi di dalamnya ada produk marjan. Seperti itu. Itu adalah contoh konten digital yang saat ini akan laku dan menjadi viral. Soal platformnya, memang untuk sekarang pengguna banyak yang beralih ke konten TikTok. Tapi bukan berarti platform Instagram, Facebook itu harus ditinggalkan. Sehingga kita bisa cukup membuat satu konten, kita bisa post di semua platform. Tinggal nanti copywritingnya, kemudian alur ceritanya itu yang memang harus dipahami. Kadang para pelaku usaha utamanya UMKM ini, mereka hanya melihat, wah saya hanya harus jualan di Instagram, harus jualan di ini. Konteksnya bukan di sana, tapi konteksnya adalah kita memang jualan di sana, tapi untuk menjadi besar dan menarik pelanggan, kita harus tahu tadi
segmen kita siapa, kemudian baru kita buat kontennya gitu. Tidak perlu sulit sih, seperti yang saya contohkan tadi. Kita bisa membuat konten untuk menarik orang, baru di bawahnya ada tulisan jualan dan sebagainya. Banyak kok, kita tinggal ngambil di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian memang hal yang kedua yang harus dilakukan selain mengedukasi market adalah menjaga kualitas produk. Terkadang kebanyakan seperti ini, viral nih, orang nyobain, tapi ternyata tidak enak. Jadi ya hanya sebatas itu saja gitu. Dan selain itu, pelaku-pelaku usaha juga bisa meminta bantu para influencer gitu, misalnya melalui endorse dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari proses marketing untuk membuat produk kita lebih dikenal oleh masyarakat. Tapi ketika masyarakat sudah kenal, tentu yang kedua adalah menjaga kualitas, seperti contoh yang disampaikan oleh cerita Bang Mail tadi. Bagaimana dia membangun produknya itu kurang lebih 3 tahun. Selanjutnya ketika kualitasnya bagus, maka pelanggan-pelanggan yang sudah menggunakan jasanya akan terus menggunakan. Dia tinggal setiap tahun bagaimana meningkatkan pelanggan barunya, seperti itu. Nah, baru yang kedua, selain kualitas juga namanya produk ada batasan zamannya. Gitu. Misalnya contoh, dulu pernah pasti kita dengar namanya es kepal Milo, benar nggak? Nah, semua Viral orang kali itu ya. viral, semua orang bikin es kepal Milo. Tidak lama kemudian habis. Kemudian sebelum kepal Milo dulu pernah rame minuman boba tea, pernah dengar nggak? Nah, semua bikin boba tea sampai boba tea-nya pun langka gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya ada zamannya. Kalau kita tidak berinovasi, akhirnya ya seperti yang Bang Mael tadi contohkan. Sehingga edukasi market penting, menjaga kualitas penting, inovasi itu penting. Itulah kenapa saya beberapa kali menjadi narasumber UMKM itu, saya sampaikan kalau bisa pemilik usaha itu sering-sering upgrade, sering-sering ketemu dengan sesama pelaku usaha agar bisa saling sharing, saling mendukung. Karena terkadang begini, memang itu sudah old, tapi dengan kemasan yang baru juga masih tetap jalan gitu. Seperti boba tea juga sekarang masih tetap laku kok, tapi dengan kemasan yang sedikit berbeda, packagingnya juga berbeda dan lain sebagainya. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas. Baik, ini tadi dari Pak Herman di Balo ya. Ini kembali saya bacakan, ini sudah masuk juga di WhatsApp kami. Ada Ibu Putri di Batam Center ya. Ini katanya Batam udah sering menggadang-gadangkan mau menjadi smart city. Nah, semoga bisa selaras dengan penguatan ekosistem digital dan mempermudah proses perizinan usaha katanya ya. Oke. Dari Bang Ismail mungkin silakan komentar dari Ibu Putri ini. Untuk mempermudah Smart City katanya, semoga bisa selaras dengan penguatan ekosistem digital di Batam. Bang Fendi dulu ya. Bang Fendi dulu ya, silakan. Jadi mungkin sebenarnya jawaban ini lebih tepatnya dijawab oleh pemerintah. Cuman karena di sini narasumbernya tidak ada dari pemerintah, saya mungkin akan mencoba sedikit dari pandangan ini aja dari pandangan akademisi ya. Sepengetahuan saya, kajian terkait smart city itu sedang disempurnakan oleh tim Kominfo Pemko Batam. Dan untuk kemudahan perizinan dan lain sebagainya, upaya pemerintah sejauh ini yang saya ketahui dengan membangun mall pelayanan publik itu adalah upaya untuk memangkas birokrasi dan memudahkan agar masyarakat mudah untuk melakukan perizinan. Kemudian berikutnya dengan adanya COVID-19 kemarin, kemudian ada Undang-Undang Omnibus Law, salah satunya diantaranya juga pemerintah memberikan kemudahan untuk pembuatan izin OSS dan juga kalau tidak salah gratis itu pembuatan OSS. Jadi tinggal mungkin terkadang khususnya pelaku UMKM ini ketidaktahuannya untuk
kemana harus mengurus perizinan ini seperti itu. Jadi sehingga mereka merasa pemerintah ini kok mempersulit dan sebagainya. Tapi persoalan sebenarnya adalah ketidaktahuannya. Mungkin ya ini bisa jadi bagian dari koreksi yang harus dibenahi oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Batam. Ya kami berharap mungkin bisa kami di universitas dilibatkan untuk bisa membantu mensosialisasikan atau pembahasan smart city-nya atau membantu mensosialisasikan ke masyarakat terkait dengan bagaimana upaya untuk perizinan dan lain sebagainya. Dan sepengetahuan saya itu pengurusan dan lain sebagainya itu sudah makin banyak dipermudah gitu. Tapi memang kalau memang ada keluhan dari masyarakat, yaitu perlu ditingkatkan lagi kinerja dari pemerintah kota khususnya dan bisa melibatkan perangkat-perangkat terkecil untuk misalnya RT RW yang bisa langsung ke warganya untuk menginfokan terkait dengan perizinan, kemudian perizinan dan lain sebagainya. Mungkin itu saya yakin pemerintah kota itu sangat tanggap dengan masukan dari masyarakat. Itu dari saya. Baik, Bang Ismail silakan. Dari pandangan pengusaha ya. Pengusaha Smart City tadi sudah dijelaskan lah sama Bang Fendi ya, karena memang seperti memang harus pemerintah pusat yang menjawabnya. Kota yang menjawabnya gitu ya. Tapi kalau untuk terkait mempermudah perizinan, kalau di kita ya, tinggal ya tadi kalau saya dulu untuk bagaimana saya membangun perizinan, lebih ke diskusi sih sama teman-teman yang sudah menjalankan usahanya gitu, yang sudah mendirikan usahanya terlebih dahulu gitu. Terus sekarang juga kita sudah dipermudah seperti yang Bang Fendi sampaikan tadi, ada mal pelayanan publik yang di dalamnya itu lengkap banget, kita mau buat apa juga bisa gitu. Terus kita juga bisa mungkin menggunakan jasa notaris ya kalau untuk buat perizinan ya. Nah, toh kami juga sebenarnya lebih ke notaris gitu untuk pembuatan perizinan dan sebagainya. Itu lebih komplit, tinggal kita siapkan dananya berapa, kita mau apa, udah selesai gitu. Seperti itu Bang. Mungkin saya sedikit menambahkan ya, kalau untuk pelaku UMKM itu kan sudah dikasih fasilitas sama pemerintah untuk membuat PT perseorangan. Itu hanya 50.000 itu kalau tidak salah itu. Dan prosesnya juga sangat mudah gitu. Itu tambahan dari saya. Baik, tapi pengalaman dari Bang Ismail kemarin waktu persiapan atau juga dalam hal pelayanan ke pemerintahan dipermudah ya untuk usahanya. Mudah ya. Oke, baik, ini tadi sudah dijawab oleh dua narasumber, pertanyaan dari Bu Putri di Batam Center dan juga Pak Herman di Balo ya. Bang Fendi dan juga Bang Ismail, kita tahan kembali. Kita kembali ingatkan ke pendengar, silakan yang bergabung di line telepon kami di 0778463351, di WhatsApp kami, dan juga tentunya bisa komentar di live YouTube kami RRI Batam. Kita kembali break, kita dengarkan berikut ini. RRI Playgo tampil dengan wajah baru. Beragam layanan konten kolaborasi dari seluruh program nasional, live visual streaming, live radio streaming, playlist musik, podcast dan video, artikel berita, dan edu game. User engagement features, berbagi konten, memberi like dan komentar terhadap konten share, live chat dengan penyiar dan antar user, direct message, fasilitas chat personal antar pengguna aplikasi. RRI Playgo tersedia di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Beli ini. Nih, sama ini nih. Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya. Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan. Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu kalau lagi belanja online. Oh ya? Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga.
selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended, chat dengan penjualnya dulu, dan bisa pilih nih opsi COD. Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya? Ya enggak lah Bu. Lalu? Kalau pakai COD dan barangnya nggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah Adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress 1 ya. Pantes pesanan ibu nambah. Cipta karsa dan karya di seluruh pelosok Nusantara. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita jalin kebersamaan dan persaudaraan bersama RRI. Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, harus di-share nih. Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya. Dapat dari temen aku. Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu. Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar. Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya. Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya? Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat. Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. 105,1 FM Beranda NKRI Pro 1 RRI Batam. Kanal Informasi Pro 1 RRI. Pendengar RRI Batam, Pro 1 RRI Batam di channel YouTube kami dan juga di 105,1 FM yang mendengarkan kami di pagi hari ini. Kita masih di Batam Menyapa. Kita masih membahas transformasi dunia usaha menuju ekosistem digital dengan dua narasumber di Studio Pro 1 RRI Batam. Ada Bang Fendi Hidayat
STMkom, Ketua Program Studi Sistem Informasi dari Uniba. Kemudian Bang Ismail ini founder MyBus Batam ya. Baik, tidak terasa ini kita sudah di penghujung perbincangan. Sudah hampir 1 jam kita berbincang di pagi hari ini. Closing statement dalam pembahasan kita di pagi hari ini. Transformasi dunia usaha menuju ekosistem digital. Ini dari Bang Fendi dulu, silakan. Baik, terima kasih. Jadi transformasi menuju ekosistem digital ini sangat penting dan masyarakat harus sadar dan harus bisa bertransformasi untuk menuju ekosistem digital. Kalau memang bingung, ingin minta panduan, bisa datang ke Universitas Batam di Prodi Sistem Informasi atau menghubungi saya. Ya. Itu kita akan bantu supaya bisa bertransformasi ke bisnis digital. Ini Bang, udah banyak ini UMKM mitra dengan kita? Ada. Kita punya grup yang memang kita selalu untuk memberikan itu, dan kita bisa masukkan ke grupnya. Mantap, kita bisa buat kegiatannya. Dan kita Universitas Batam itu sangat konsen untuk peningkatan dunia digital, sehingga kalaupun memang nanti ada yang ingin belajar atau berkuliah untuk meningkatkan skill digitalnya, bisa ke Prodi Sistem Informasi Universitas Batam, sehingga kita sama-sama meningkatkan UMKM Go Digital, karena UMKM ini adalah penopang perekonomian Indonesia. Kurang lebih 70% ekonomi Indonesia itu ditopang oleh UMKM. Dan kita bisa melewati masa sulit krisis moneter 98, bahkan yang terakhir COVID-19 itu karena adanya survive-nya masyarakat Indonesia untuk mengembangkan UMKM ini. Dan UMKM inilah salah satu ikhtiar untuk Indonesia bisa lepas dari krisis COVID-19 kemarin. Oleh karena itu, kita harus sama-sama fokus untuk membantu meningkatkan UMKM Go Digital agar bisa bersaing dengan dunia yang semakin keras persaingannya, dan bisa tujuan akhirnya adalah bisa membantu peningkatan perekonomian Indonesia, karena tantangan ke depan katanya 2023 ekonomi global akan sangat parah, sehingga ekonomi UMKM harus kita tingkatkan agar bisa membantu perekonomian di Indonesia dan kita bisa lepas dari resesi global. Itu harapannya, sehingga proses transformasi digital ini harus kita dukung dan kita bantu supaya masyarakat bisa berkembang dan usahanya semakin meningkat, dan tentu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Fendi. Bang Ismail, silakan. Transformasi digital ya. Transformasi digital membuat kita yang jauh jadi dekat, yang dekat mungkin bisa merapat ya. Ini mutu pengusaha ya. Ya, itu mutu pengusaha, karena untuk meningkatkan pasar kita, untuk seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang kita harus mengikuti perkembangan zaman tersebut untuk transformasi digital supaya pasar kita lebih luas. Mau nggak mau kita harus mengikuti itu. Jadi jangan ketinggalan. Terus para pendengar atau rekan-rekan yang mungkin baru mau mulai usahanya gitu ya, yang mungkin pengen diskusi bareng saya juga bisa datang ke kantor kita MyBus Batam di Ruko Kepri Mall lantai 1 nomor 23B. Deretan Morning Bakery. Kalaupun nggak ke kantor, ke Morning Bakery juga boleh. Ya, jumpa sana ya. Mungkin itu Bang dari saya, Bang. Baik, terima kasih Bang Ismail. Dan pendengar, terima kasih tentunya atas kebersamaannya di Batam Menyapa pagi hari ini, Jumat 9 Desember 2022. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang Fendi Hidayat. Terima kasih sama-sama. Ketua Program Studi Sistem Informasi Uniba. Kemudian Bang Ismail ya, founder MyBus Batam. Terima kasih sekali lagi, dan tentunya terima kasih juga untuk kebersamaannya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah bergabung, ada Bang Doni, kemudian ada Bang Herman di Baloy, ada Ibu Putri di Batam Center. Akhirnya saya Bedi Prabu bersama dengan pengarah acara Nurul Mahfud dan juga tim teknik kami, ada Bang Ri Saryana dan juga Syahrul, undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.
1 RRI